Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Jeritan Rinjani. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Jeritan Rinjani. Ganjil. Tiap malam Jumat Kliwon di tanggal ganjil, mimpi itu selalu membayangi tidur Arun. Hingga ia bahkan enggan untuk terlelap meskipun sangat sulit untuk menahan kantuk yang seketika datang mendera. Mimpi buruk Arun bermula dari kisah yang tak sengaja didengarnya. Kematian gadis Banyuwangi menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan secara bersamaan oleh rekan-rekan semasa pendaki 5 tahun silam. Konon dari yang Arun dengar, gadis itu bernama Sinta. Semenjak kematiannya terkuak ke halayak ramai, banyak pendaki-pendaki Rinjani tak sengaja bertemu ataupun sekedar mendengar rintihan sakit sosok Sinta tersebut. Sinta tak pernah tenang setelah meregang nyawa di tengah rekan-rekannya tepat di tanggal ganjil saat melakukan pendakian Rinjani 5 tahun silam. Meskipun hanya mendengar kisah Sinta sekilas mata, namun nyatanya mimpi yang dialami Arun mampu menjelaskan semua detail cerita yang dialami oleh Sinta. Mimpi yang dialami Arun menceritakan bagaimana tubuh rapuh Sinta dipaksa diperkosa hingga dianiaya tanpa adanya jeda. Namun mimpi tersebut tidak menceritakan alasan rekan-rekan Sinta melakukan perbuatan keji tersebut. Meskipun demikian, sejak saat itu Arun sangat ingin melihat Rinjani secara langsung. Arun adalah sosok pemuda dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Ditambah lagi sejak kecil ia memiliki kelebihan dapat melihat hal-hal mistis tak kasat mata yang tak banyak orang miliki. Arun pun merupakan sosok yang selalu mengabadikan setiap momen yang dilaluinya melalui kamera yang dimilikinya. Semenjak Arun kerap dihantui mimpi buruk itu, kini Arun pun penasaran dan ingin datang ke Rinjani. Namun Rinjani sangatlah jauh untuk digapai. Sebab Arun saat ini singgah di Surabaya. Namun ia juga memiliki harapan besar untuk bisa datang ke Rinjani suatu saat nanti. Selain untuk menikmati keindahan Rinjani, Arun pun ingin membuktikan kebenaran akan mimpi yang selalu membayanginya tersebut. Rinjani, gunung yang dikenal dengan keindahan dan kecantikannya. Gunung dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut dan terletak di utara Pulau Lombok. Gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia, masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dan dikelilingi oleh hutan dan semak belukar seluas 76.000 hektar. Merupakan pemandangan yang asri bagi Gunung Rinjani. Suatu ketika ada salah seorang sahabat dekatku mengatakan bahwa tiket menuju Lombok sedang anjlok, dan ini menjadi momen yang sangat pas untuk Arun dan sahabatnya tersebut untuk datang bertandang ke Lombok dan menyambangi Gunung Rinjani. Run, tiket pesawat ke Lombok lagi jatuh banget nih. Ayo ke Rinjani. Yang benar. Benar, ayo kalau mau agendakan segera. Yuk kesana yuk. Ayolah. Arun sangat bersemangat ketika mendengar kabar tersebut. Ia bahkan tidak berpikir panjang untuk menyanggupi ajakan sahabatnya tersebut. Di sisi lain, Iqbal sahabat Arun belum mengetahui tentang kejanggalan mimpi yang selalu dialami Arun. Mimpi yang sangat lekat dengan Rinjani dan gadis yang tak kunjung tenang di alam sana. Iqbal hanya tahu bahwa Arun sangat mengagumi Rinjani, mengagumi tanpa adanya sebab. Setelahnya mereka berdua pun kemudian mengatur agenda untuk bisa pergi ke Lombok. Kebetulan keduanya adalah seorang mahasiswa, sehingga mudah untuk mengosongkan jadwal di hari dan tanggal yang sama. Minggu depan berangkat Rabu gimana? Sepakat. Kebetulan kan kuliah lagi nggak padat nih. Kini keduanya pun sepakat untuk pergi bersama pekan depan untuk melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Gunung dengan sejuta keindahan dan misteri yang sampai detik ini belum terpecahkan. Segala bentuk misteri yang hanya menjadi buah bibir warga semata.
Aku izin orang tua dulu ya. Ya, aku juga mau izin. Keduanya pun kemudian menghadap orang tua masing-masing untuk meminta izin pergi ke Lombok untuk melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Namun kedua orang tua Arun nampaknya berat melepas Arun pergi ke Lombok, mengingat jarak antara Surabaya ke Lombok bukanlah jarak yang pendek. Setelah mendapatkan izin dari orang tua masing-masing, kini mereka pun mulai mempersiapkan keberangkatan mereka ke Rinjani. Keduanya kemudian sengaja membeli perlengkapan pendakian atau logistik lebih dulu ke salah satu swalayan yang lokasinya tak jauh dari rumah mereka. Mereka membeli perlengkapan yang lebih dari cukup untuk dibawa, dari mulai makanan ringan hingga minuman kemasan. Tak lupa mereka pun menyertakan untuk membeli perlengkapan pendakian yang dirasa masih kurang, salah satunya yaitu senter. Tak hanya itu, mereka juga tak luput untuk mempersiapkan fisik mereka. Keduanya kerap kali melakukan olahraga di sebuah lapangan desa yang lokasinya tak jauh dari tempat Arun dan Iqbal tinggal. Namun ada satu hal yang mendadak janggal. Kini hampir di tiap malam mimpi buruk itu selalu menyambangi tidur Arun. Bukan lagi di malam Jumat, bukan lagi di tanggal ganjil, mimpi itu datang secara berulang-ulang terus-menerus. Seorang gadis bernama Sinta yang mengalami kekerasan dan pemerkosaan saat melakukan pendakian ke Rinjani bersama rekan-rekannya. Rintihan sakit yang terus digaungkan oleh Sinta benar-benar menempel di pikiran Arun. Tolong selamatkan aku. Hal tersebut pun sontak membuat Arun terus terbangun dari mimpinya tersebut, hingga keringat pun mengucur deras tanpa mampu dibendungnya lagi. Dari hal tersebut, niat Arun semakin bulat untuk segera datang ke Rinjani, menikmati cantiknya suasana Rinjani dan membuktikan semua mimpi yang tak berujung tersebut. Namun alangkah lebih baiknya jika ia lebih dulu memberitahukan tentang mimpi tersebut kepada Iqbal, supaya Iqbal juga bisa memahami keinginannya tersebut. Arun pun kemudian berinisiatif untuk mendatangi Iqbal dan mulai membicarakan semuanya. Semua hal di dalam mimpi Arun yang hingga detik ini ia sendiri pun masih merasakan kebingungan. Ada yang harus kamu tahu, Bal. Apa itu, Run? Dalam beberapa waktu terakhir aku mengalami mimpi yang benar-benar ganjil. Mimpi apa? Mimpi tentang gadis bernama Sinta dan juga Gunung Rinjani. Sinta yang tewas di Rinjani 5 tahun silam. Bener, Bal. Dia terus membayang-bayangiku di dalam tidur malam. Kok bisa? Aku sendiri pun tak tahu. Tetapi di dalam mimpi tersebut sosok Sinta terus menjerit kesakitan dan meminta untuk diselamatkan. Jeritan dari Rinjani. Maksud kamu? Sepertinya Rinjani benar-benar memanggil kamu untuk segera datang, Run. Tentu ada hal lain yang akan kamu peroleh di sana. Namun, aku tak tahu apakah hal tersebut bersifat positif atau malah sebaliknya. Kita hanya bisa berdoa yang terbaik. Kamu tahu banyak tentang Rinjani? Aku memang tidak begitu banyak tahu tentang Rinjani, namun aku sering mendengar cerita tentang jeritan Rinjani tersebut. Namun aku sendiri pun tidak mengetahui kebenarannya. Ya sudahlah. Yang terpenting kita bisa datang. Entah akan ada hal janggal atau tidak, biarlah itu menjadi urusan kita dengan alam. Iqbal pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, tanda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Arun. Kini mereka semakin mantap untuk segera datang ke Lombok dan melakukan pendakian menegangkan ke Rinjani. Hari pendakian pun tiba. Sebelum berangkat ke Lombok, Arun lebih dulu berpamitan kepada sang ibu dan meminta beberapa wejangan kepadanya. Sebab selama Arun melakukan pendakian, ia selalu meminta wejangan kepada ibunya dan meminta untuk didoakan keselamatannya selama melakukan pendakian. Ibu Arun memiliki kelebihan yang sama seperti Arun, yaitu dapat melihat dan berkomunikasi dengan makhluk lain. Meskipun demikian, mereka selalu bersikap santun sejauh ini, tidak pernah melakukan tindakan buruk ataupun tindakan tercela. Ibu, Arun mau berangkat ke Rinjani. Arun minta doa restunya ya, Bu. Iya, Run. Kamu harus ingat satu hal. Mungkin di sana kamu akan menemukan kejadian-kejadian janggal yang tidak seperti biasanya. Tetapi jika kamu tetap santun, insya Allah kamu akan selamat. Apa akan ada kejadian yang begitu buruk, Bu? Apa aku harus mengurungkan niat untuk datang ke Rinjani, Bu? Benar, Run. Tapi kamu harus tetap ke sana. Ada satu hal yang harus kamu tuntaskan.
Nanti kamu akan tahu dengan sendirinya. Minta doa restunya, Bu. Arun pun kemudian mencium tangan ibunya untuk meminta restu. Namun di sisi lain setelah mendengar ibunya berkata demikian, Arun sedikit ragu untuk melanjutkan rencananya pergi ke Rinjani. Akan tetapi ia juga ingat kata terakhir ibunya tersebut, yaitu ada satu hal yang harus ia tuntaskan di Rinjani. Karena hal itulah tekad Arun pun bulat untuk pergi ke Rinjani bersama sahabatnya. Arun dan Iqbal pun pergi ke Bandara Juanda untuk melakukan perjalanan menuju Lombok. Perjalanan yang ditempuh tidak begitu lama. Selama penerbangan tidak ada kendala yang cukup berarti. Mereka pun sampai ke Lombok dengan selamat. Setelahnya mereka pun menempuh perjalanan menuju base camp Rinjani via Sembalun. Kebetulan di sana Arun dan Iqbal memiliki seorang teman yang merupakan warga asli Lombok yang bersedia menjemput dan menemani keduanya menuju base camp Sembalun. Setelah sampai di Bandara Lombok, Arun dan Iqbal pun langsung dihampiri oleh salah seorang teman mereka. Ia bernama Rudi. Tanpa harus menunggu lama, mereka bertiga pun kemudian berangkat ke Sembalun. Awalnya Arun hanya melakukan pendakian berdua saja bersama Iqbal, tetapi Arun tiba-tiba berinisiatif untuk mengajak Rudi untuk melakukan pendakian bersama. Daripada kamu cuma antar aku dan Iqbal ke base camp, lebih baik kamu ikut pendakian juga yuk, Rud. Gas lah. Duh, gak bisa. Aku gak bawa perlengkapan. Ayolah Ruth, kapan lagi kita naik bareng? Apalagi setelah kamu balik ke Lombok, kita jarang banget naik bareng loh. Rudi merupakan salah satu teman kuliah Iqbal dan juga Arun. Ketiganya bergabung dalam komunitas pecinta alam dan kerap kali melakukan pendakian-pendakian bersama. Karena Rudi tidak melanjutkan kuliahnya, ia pun harus kembali ke daerah asalnya yaitu Lombok. Mereka bertiga pun sudah tidak pernah lagi melakukan pendakian bertiga. Sehingga momen saat ini adalah momen yang tepat untuk melakukan pendakian bersama. Hitung-hitung nostalgia bersama lah. Tapi gimana ya? Udahlah, masalah logistik dan perlengkapan camp sudah aku bawa semua kok. Kamu tinggal jalan aja. Tapi aku cuma pakai sandal biasa loh, jaket juga tipis. Aman kamu bisa pakai jaketku? Kalau sewaktu-waktu dingin menerpa tubuhmu, Ruth, ayolah. Tenang aja Ruth, kita kan bisa naik bareng, jadi pasti aman lah. Ya sudahlah kalau gitu, aku ikut deh. Tapi beneran semuanya aman kan? Aman. Mereka pun akhirnya melakukan pendakian bertiga, yaitu Arun, Iqbal dan juga Rudi. Mengingat pendakian ini menjadi pendakian perdana mereka di Rinjani, mereka pun sudah tidak sabar untuk bisa segera mendaki ke puncak Rinjani. Selama perjalanan Arun tertidur di mobil karena kelelahan. Niat hati ingin beristirahat dengan tenang dan nyaman, ia malah mendapatkan mimpi buruk yang biasanya ia alami di tiap tanggal ganjil di malam Jumat Kliwon. Padahal saat ini bukan di malam hari ataupun di tanggal ganjil, namun mimpi itu lagi dan lagi datang. Sosok Sinta yang ada di dalam mimpi Arun menjerit tanpa henti. Raut wajahnya tersimpan amarah yang begitu mendalam. Ia seakan mengisyaratkan bahwa dirinya sangat membenci kejadian yang menimpanya hingga merenggut nyawanya tersebut. Tiba-tiba saja Arun menjerit dan terbangun seraya berteriak. Jangan! Keringat Arun pun mengucur tak karuan. Iqbal yang berada di sebelahnya pun kaget akan teriakan Arun. Kamu kenapa, Arun? Mimpi itu lagi, Bal. Ada apa ya? Bukan apa-apa, Ruth. Hanya mimpi buruk. Benar, cuma mimpi buruk. Iya. Iqbal pun mencoba menenangkan Arun dengan memberinya air mineral yang dibawanya. Arun pun bergegas untuk meminumnya. Sejak itu ia tak berani lagi untuk tertidur. Mimpi itu benar-benar terasa nyata bagi Arun. Ia sendiri pun tidak tahu apakah mimpi tersebut hanya bunga tidur semata atau ada arti di baliknya. Setelah mencoba menenangkan diri, Arun pun lekas membaik. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan menuju base camp Rinjani via Sembalun. Meskipun banyak kekhawatiran di diri Arun, namun ia berusaha untuk menepisnya agar ia bisa melakukan pendakian dengan tenang dan tidak menimbulkan kekhawatiran dari kedua temannya, yaitu Iqbal dan juga Rudi. Mereka sampai di pos pendakian Rinjani via Sembalun hampir petang, sehingga mereka pun memutuskan untuk menunda pendakian hingga esok hari. Terlebih lagi mereka belum beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka kemudian memilih untuk menginap di salah satu rumah warga yang memiliki warung tak jauh dari base camp pendakian. Saat mereka sampai, hujan pun turun, padahal saat itu bukan musim penghujan.
Nampaknya semesta pun mendukung untuk Arun, Iqbal, dan Rudi menunda pendakian di malam hari. Kita rehat di sini dulu aja, makan minum sekalian tidur, ucap Rudi. Mereka pun kemudian memesan mie instan dan teh hangat. Setelahnya mereka bergegas untuk menyantap makanan yang telah disajikan oleh pemilik warung. Mereka pun sempat berbincang-bincang dengan pemilik warung tersebut tentang misteri Rinjani. Bu, Rinjani angker tidak ya, Bu? Wah, kalian baru pertama kali datang kah? Iya, Bu. Dan saya sempat dengar omongan dari beberapa orang kalau di Rinjani banyak mitos yang cukup menyeramkan. Sebetulnya tidak menyeramkan, Mas. Hanya saja beberapa mitos tersebut sangat dihormati di wilayah Rinjani. Salah satunya yaitu cerita tentang Rinjani yang dihuni oleh Ratu Jin. Sehingga banyak yang melakukan ritual jin sebelum melakukan pendakian. Apa kalian sudah melakukan ritual tersebut sebelum mendaki besok? Memangnya harus melakukan ritual dulu, Bu? Kebetulan kan saya dan teman saya bukan penduduk asli Lombok. Hanya Rudi yang tinggal di Lombok. Alangkah lebih baiknya kalian melakukan ritual keselamatan sebelum pendakian, Dek. Arun dan yang lainnya pun hanya terdiam saat sang ibu pemilik warung mengatakan hal tersebut. Mereka bingung mau menjawab apa, terlebih lagi Arun. Sang ibu pemilik warung pun kemudian tersenyum kepada Arun dan kedua temannya. Apapun itu, yang terpenting doa dan harus tetap jaga sikap ya, Dek. Terima kasih, Bu. Setelahnya Arun, Iqbal, dan Rudi pun saling bertatapan. Mereka seolah-olah saling berbincang melalui bahasa mata. Kita harus istirahat cepat. Jangan menunda untuk tidur, sebab kita harus bangun sebelum subuh dan bersiap-siap untuk melakukan pendakian ke puncak Rinjani. Siplah, ayo. Mereka bertiga pun kemudian merebahkan badan lelah mereka di atas lantai. Tak perlu menunggu lama, mereka pun sudah tertidur pulas. Sang ibu pemilik warung menyaksikan pemandangan itu. Ia pun kemudian mulai merapikan peralatan makan yang berserakan di dekat Arun dan kedua temannya tersebut. Tiba-tiba saja sang ibu pemilik warung merasa kaget saat melihat ke arah Arun. Tepat di samping tubuh Arun ada seorang wanita pucat yang sedang duduk dan menatap tajam ke arah Arun. Ibu pemilik warung pun berteriak, "Astagfirullah!" Teriakan ibu pemilik warung tersebut kemudian membangunkan Arun dan kedua temannya yang lain. Mereka pun juga merasa kaget. Ada apa, Bu? Dek. Kenapa, Bu? Sesaat setelah sang ibu pemilik warung berteriak, sosok perempuan di samping Arun sudah menghilang entah kemana. Arun dan yang lainnya pun kemudian melihat ke arah kanan dan kiri mereka, namun tidak ada siapapun di sana, hanya mereka bertiga. Saat itu hari memang sudah sangat larut sehingga warung sudah sangat sepi. Tadi ada kok. Memangnya gadis seperti apa yang ibu lihat? Wajahnya pucat pasi dan tatapannya sangat tajam mengarah ke kamu. Arun pun merinding seketika saat ibu pemilik warung mengatakan hal tersebut. Terlihat dalam pikirannya tentang sosok Sinta yang selalu datang ke dalam mimpi Arun. Ia kemudian berpikir bahwa sosok yang dilihat oleh ibu pemilik warung mungkin saja adalah sosok Sinta. Ibu pemilik warung terlihat masih sangat syok dengan apa yang dilihatnya. Ia bahkan sampai keringat dingin dan gemetaran. Namun Arun dan yang lainnya mencoba menenangkan ibu pemilik warung agar ia bisa kembali berpikiran positif dan segera melupakan apa yang baru saja dilihat olehnya. Ibu pemilik warung kemudian memberikan pesan mendalam untuk Arun agar ia bisa berhati-hati saat pendakian nantinya. Sebab sosok perempuan yang dilihat oleh ibu pemilik warung nampaknya tidak akan pergi, melainkan ia akan terus membayang-bayangi langkah Arun tanpa Arun sadari. Dek, saat pendakian nanti kamu harus hati-hati. Jangan neko-neko dan jangan lupa berdoa. Iya, Bu, itu pasti kok. Pokoknya kalian bertiga nggak boleh ada yang neko-neko. Sepulangnya dari naik, nanti mampir dulu ke ibu ya. Setelahnya ibu pemilik warung pun kemudian meninggalkan Arun dan kedua temannya tersebut. Mereka bertiga kemudian tidak banyak bincang satu sama lain. Mereka memilih untuk melanjutkan tidur yang sempat tertunda. Keesokan harinya, suara ayam sudah mulai memanggil-manggil mereka semua agar segera bangun dari tidur panjang mereka. Mereka bangun tepat di jam 6 pagi. Mereka kemudian bergegas untuk merapikan barang-barang yang mereka bawa. Namun ia tak luput untuk bersih-bersih diri dengan mandi di pagi hari.
Arun dan kedua temannya pun memilih untuk memesan sarapan kepada ibu pemilik warung beserta air hangat untuk melegakan badan mereka. Setelah semuanya selesai, tepat di jam 8 pagi mereka kemudian berpamitan kepada ibu pemilik warung untuk melakukan pendakian. Setelah berpamitan, mereka kemudian bergegas menuju pos pendaftaran untuk mendaftarkan diri mereka sebagai salah satu pendaki Rinjani di sana. Hari itu tepat di hari Kamis menjelang malam Jumat Kliwon. Mereka bertiga tidak menyadari bahwa mereka melakukan pendakian tepat di malam Jumat Kliwon. Konon katanya pendaki yang melakukan pendakian tepat di malam Jumat Kliwon kerap kali mengalami kejanggalan-kejanggalan mistis yang tak biasa, yang bisa saja datang menghampiri proses pendakian mereka. Ini malam Jumat ternyata. Kalau ini malam Jumat, kita mau mundur saja. Enggak sih, hanya saja aku khawatir jika saat pendakian nanti terjadi hal-hal janggal yang mungkin saja bisa menyulitkan kita semua. Jangan berprasangka buruk, semua malam sama saja kok. Kalaupun nantinya pendakian kita tak sama dengan pengalaman pendakian orang lain, bukankah hal tersebut sangat mengasyikkan? Apa yang diucapkan oleh Iqbal dan Rudi ada benarnya juga. Semua malam memang sama, dan kalaupun nantinya ada hal janggal yang datang, tanggapi saja dengan pikiran dingin dan yang pasti jangan sampai gegabah. Arun pun kemudian menarik napas panjangnya untuk bisa membuat pikiran yang ada di otaknya menjadi rileks dan semakin mantap untuk melakukan pendakian impian ini. Setelah mendaftarkan diri ke pos pendaftaran, mereka kemudian mulai melakukan pendakian Rinjani via basecamp Sembalun. Meskipun sebelum pendakian banyak hal janggal yang datang, hal tersebut tidak serta-merta membuat nyali Arun dan kedua temannya menjadi ciut. Mereka sangat menyadari bahwa manusia hidup pasti beriringan dengan makhluk lain. Oleh karena itu, saling menghargai satu sama lain. Mereka melakukan pendakian tepat di jam 9 pagi. Mereka berharap sebelum datangnya malam, paling tidak mereka sudah sampai di puncak dan sudah selesai mendirikan tenda, agar mereka masih memiliki banyak waktu. Usahain sebelum petang datang, paling tidak kita sudah di pos terakhir ya teman-teman. Siap deh, pokoknya apa yang kamu ucapkan pasti kita lakukan. Kan kamu leadernya. Arun pun tersenyum lega setelahnya. Selain mendaki bersama dua temannya, ia juga mendapatkan pengalaman baru untuk bisa berlatih menjadi seorang leader di dalam pendakian. Selama ini ia belum pernah mendapatkan pengalaman sebagai seorang leader, sehingga momen kali ini sangat membuat ia terkesan. Perjalanan dimulai dari basecamp menuju pos pertama Gunung Rinjani. Saat memasuki pos 1, para pendaki akan disuguhi pemandangan perkebunan warga yang sangat luas. Di jalur ini ditemukan juga banyaknya monyet ekor panjang. Perjalanan menuju pos pertama akan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Sehingga jika mereka tidak terlalu sering beristirahat, maka mereka akan segera sampai di pos pertama pada jam 11 siang. Akan tetapi nampaknya mereka tidak bisa berjalan dengan cepat, sebab mereka sudah sangat lama tidak naik gunung bertiga, sehingga kondisi mereka tidak seprima dulu. Selain itu, ada satu hal yang mereka cari, terutama Arun, yang sedang mencari tahu perihal kematian seseorang bernama Sinta, yang dianggapnya sangat janggal dan tidak manusiawi. Sejak melangkahkan kaki di bumi Rinjani, Arun sudah bertekad untuk mencari tahu tentang sosok Sinta dan siapa saja yang berada di baliknya. Oleh karena itu, Arun tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan pendakian ini dan harus memperhatikan sekelilingnya. Arun yang di sisi lain merupakan seorang konten kreator pun berinisiatif untuk mengabadikan setiap momen di dalam pendakian yang ia lakukan tersebut. Di sepanjang jalan ia tidak berhenti untuk merekam setiap kejadian yang dialaminya. Tentang kebenaran mimpi yang selalu datang di mimpi Arun pun ia belum bisa memastikannya. Apakah sosok Sinta yang selalu datang di mimpinya tersebut benar-benar nyata adanya atau hanya sebatas cerita di dalam mimpi saja? Arun harus segera membuktikannya agar ia tidak terus-menerus mengalami kejadian buruk di dalam hidupnya tersebut. Di antara mereka bertiga, hanya Arunlah yang memiliki kelebihan dapat melihat dan berkomunikasi dengan makhluk lain. Sementara Rudi dan Iqbal tidak bisa melihatnya ataupun berkomunikasi dengan makhluk lain. Hanya saja terkadang mereka bisa merasakan kehadiran makhluk lain yang terkadang membuat mereka merinding. Jalur pendakian menuju pos pertama nampaknya masih ringan untuk mereka lalui, sehingga mereka sangat enjoy. Terlebih lagi mereka memilih pendakian di pagi hari, sehingga mereka sangat menikmati perjalanan tersebut. Arun pun tak henti-hentinya untuk mengabadikan momen tersebut.
Untung kita naik jam segini ya, jadi nggak begitu menyeramkan. Memangnya kalau malam serem? Tentu saja, terlebih lagi Rinjani menyimpan segudang misteri. Rudy memang cenderung lebih penakut dibandingkan dengan yang lain, terlebih lagi saat melakukan pendakian di malam hari. Pasti di sepanjang perjalanan ia tak henti-hentinya berzikir agar ia tak menjumpai makhluk lain karena saking penakutnya. 1 jam perjalanan pun berhasil mereka lalui. Saat mengabadikan momen melalui kamera yang dibawanya, tiba-tiba saja video ngeblur seketika saat ada hembusan angin yang datang tanpa permisi. Hal tersebut pun tidak mampu diatasi oleh Arun hingga beberapa menit berselang. Loh, kok tiba-tiba kameranya ngeblur? Kok bisa? Aku juga nggak tahu tiba-tiba ngeblur. Tadi bebarengan dengan hembusan angin. Rusak mungkin. Gak mungkin, sebelumnya gak bermasalah kok. Arun pun kemudian berhenti dan mencoba memutar video sebelumnya untuk menunjukkan kepada teman-teman yang lain bahwa sebelumnya kondisi kamera yang dibawanya baik-baik saja. Namun saat Arun ingin memutar videonya, tiba-tiba videonya gelap dan muncul jeritan perempuan dari video yang direkamnya. Arun pun sontak langsung melemparkan kameranya di atas tanah. Astagfirullah. Kenapa? Ada yang aneh. Apa yang aneh? Jeritan apa? Arun masih sangat syok. Ia bahkan tak mampu menjawab pertanyaan dari Rudy tentang jeritan yang didengarnya tersebut. Keringat Arun mengucur dengan begitu deras. Hal tersebut pun membuat Iqbal dan Rudy merasa khawatir. Rudy dan Iqbal terus memastikan kondisi Arun yang saat itu masih syok karena jeritan yang ada di dalam video tersebut. Arun pun mencoba menghela nafas panjangnya dan perlahan-lahan mulai menceritakan semuanya kepada Rudy dan juga Iqbal. Video yang berhasil aku rekam tidak ada gambarnya sama sekali. Bahkan saat aku mulai memutarnya yang ada hanya jeritan perempuan. Gimana aku gak kaget? Lah, kok bisa? Coba aku lihat. Iqbal pun mengambil kamera yang digenggam oleh Arun dan mulai menyetel video tersebut. Namun anehnya tidak ada apapun di dalam video itu. Hanya ada video pendakian yang mereka lakukan, tidak ada jeritan atau hal janggal lainnya. Rudy pun juga mencoba melihat video tersebut. Ia pun juga tidak menemukan sesuatu yang janggal dari video tersebut. Disitulah Arun mulai merasa aneh, sebab ia menyaksikan sendiri bahkan mendengar jeritan tersebut secara langsung. Tapi mengapa tiba-tiba video yang dilihat oleh Iqbal dan Rudy malah lain? Arun terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin kamu hanya lelah, Run, makanya salah dengar. Kalau gitu lebih baik kita istirahat aja dulu, ya. Arun pun mengiyakan ajakan kedua temannya tersebut untuk beristirahat. Namun ia sendiri tidak merasa kelelahan, sebab mereka baru berjalan 1 jam dan itu belum terlalu lama. Bahkan pos 1 pun belum terlihat. Arun terus bertanya-tanya apakah jeritan tersebut ada kaitannya dengan sosok Sinta yang ada di dalam mimpinya, atau ini hanya kebetulan semata. Dari penglihatan Arun sendiri, ia merasa bahwa jeritan tersebut bukanlah jeritan manusia, melainkan jeritan makhluk lain yang ingin mengganggu pendakian mereka. Atau mungkin mereka ingin menyampaikan sebuah pesan kepada Arun dan kedua temannya. Tetapi jika benar mereka ingin menyampaikan pesan kepada mereka, kenapa hanya Arun yang mendengar jeritan tersebut, sementara kedua temannya yang lain tidak mendengar apapun? Hal tersebut benar-benar membuat Arun hanya bisa terdiam dan terdiam. Ia sama sekali tidak bisa berpikir jernih. Sudah, Run, jangan terlalu dipikirkan. Kita kan baru jalan belum lama. Kalau kamu terlalu memikirkan hal tersebut, ini akan berdampak pada pendakian kita loh. Iqbal ada benarnya juga, Run. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Bukankah kamu sudah terbiasa mendengar ataupun melihat hal janggal? Aku coba untuk bersikap biasa saja. Semoga ini bukanlah awal malapetaka pendakian kita ya. Tidak boleh bicara seperti itu. Arun pun hanya terdiam. Rudy pun berinisiatif untuk memberikan air mineral yang digenggamnya kepada Arun untuk mencairkan suasana. Sebab terlihat sangat jelas bahwa Arun masih memikirkan jeritan di dalam kameranya tersebut. Arun pun mencoba menghela nafas panjangnya dan berusaha untuk kembali fokus dengan pendakiannya dan tujuan ia datang ke Rinjani. Perjalanan yang sudah dia tempuh sudah sangat panjang, sehingga dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini begitu saja.
Setelah itu Arun pun mengajak Iqbal dan Rudi untuk melanjutkan perjalanan sebab mereka sudah cukup lama beristirahat. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos pertama. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Baru beberapa langkah mereka berjalan, mereka sudah mencium aroma yang begitu janggal. Aroma yang mereka cium adalah aroma bunga melati yang begitu pekat. Sedangkan di sekitar jalur pendakian tersebut tidak ada bunga melati yang tumbuh. Kali ini ketiganya mencium aroma yang sama. Apakah kalian mencium aroma melati? Iya, aromanya begitu pekat. Aku juga menciumnya. Memangnya di sepanjang jalur pendakian ini ada bunga melati? Setauku sih enggak ya. Mereka kemudian mencari sumber aroma tersebut ke kanan dan kiri jalur pendakian. Namun tidak ada satupun bunga melati yang tumbuh di sepanjang jalur pendakian itu. Aroma bunga melati sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat mistis. Dan hal tersebut membuat Arun dan kedua temannya merasa merinding, terutama Rudi. Arun pun mencoba mengamati ke arah kanan dan kirinya, dan benar saja ia melihat bayangan putih yang berada tak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan. Ada apa, Run? Kamu pasti ngeliat sesuatu kan? Sudah, lebih baik kita lanjut saja. Iya benar kata Arun. Kita lanjut aja. Tapi... ucap Iqbal. Arun pun kemudian menarik tangan Iqbal agar ia berhenti bertanya tentang siapa sosok di balik aroma tersebut. Rudi pun mengikuti di belakang Arun. Mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan tergesa-gesa. Arun ingin kedua temannya tersebut tidak sampai melihat sosok yang dilihat olehnya. Kenapa sih Run buru-buru amat? Bukan apa-apa, kita memang harus segera pergi. Sudahlah Bal, jangan banyak tanya. Iya. Kalau bisa setelah ini kita jangan pedulikan kejanggalan-kejanggalan yang mungkin bisa saja akan terjadi lagi. Tapi kenapa? Nanti akan aku jelaskan, tapi tidak sekarang. Sudah, kita ikuti saja ucapan Arun. Setelah beberapa kejanggalan yang terjadi, Arun pun tidak lagi fokus dengan kameranya. Ia bahkan menanggalkan kameranya di dalam tas dan tidak lagi memakainya. Ia kini tidak peduli dengan konten yang ingin ia buat saat pendakian ini. Pendakian ini sudah mulai tak biasa-biasa saja menurut Arun. Ia pun terus berpikir bahwa semua hal yang dialaminya pasti ada kaitannya dengan mimpi buruk yang selalu ia alami beberapa waktu terakhir ini. Tapi ia tak ingin menyerah sebelum semua rasa penasaran di dalam dirinya terpenuhi. Ia ingin menuntaskan semuanya. Ia tidak ingin setengah-setengah dalam melakukan sesuatu dan ia sangat berharap semuanya akan terselesaikan. Perjalanan mereka menuju pos 1 tinggal beberapa menit lagi dan saat ini hari sudah sangat siang. Bahkan jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Mereka harus segera sampai sehingga bisa melanjutkan perjalanan ke pos-pos selanjutnya agar perjalanan menuju puncak tidak dilakukan saat malam hari. Setelah lelah berjalan, akhirnya mereka pun sampai di pos pertama. Mereka kemudian memilih untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 2. Mereka kemudian mengeluarkan logistik berupa makanan dan minuman yang telah mereka siapkan dan mulai menyantapnya dengan lahap untuk menghilangkan lapar ataupun dahaga yang mereka rasakan saat pendakian. Mereka beristirahat selama beberapa menit di pos pertama untuk menghilangkan penat dan lelah yang mereka rasakan selama perjalanan. Bahkan dalam waktu singkat, beberapa botol air mineral pun berhasil mereka habiskan. Saat mereka akan melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, tiba-tiba saja gerimis datang. Mereka pun memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan sementara waktu sampai gerimis itu benar-benar reda. Sebab mereka khawatir akan turun hujan besar nantinya mengingat langit saat itu sudah sangat mendung. Kita mau berhenti dulu. Ya lebih baik kita di sini dulu saja. Kalau sudah benar-benar reda baru kita lanjutin jalan. Mereka pun melanjutkan istirahat mereka. Saat mereka duduk tiba-tiba saja ada tangan yang menggenggam punggung Arun dari arah belakang. Arun pun merasa kaget dan langsung menoleh ke arah belakang. Namun tidak ada siapapun di belakang punggung Arun. Arun pun menganggap bahwa itu hanya angin atau daun yang jatuh yang tidak sengaja mengenai tubuhnya. Ia pun kembali berbincang dengan kedua temannya. Saat mereka sedang duduk santai dari kejauhan, mereka melihat ada seorang laki-laki berjubah putih hendak melintas ke arah mereka. Wajah lelaki itu sangat lesu.
Jika dilihat raut wajahnya terlihat ia sudah cukup berumur, sehingga tidak heran jika ia terlihat kelelahan. Arun pun langsung menawarinya minum. Istirahat dulu pak, ini minum. Ucap Arun sembari memberikan air mineralnya kepada sosok lelaki di hadapannya tersebut. Terima kasih nak. Ngomong-ngomong, bapak mau naik ke Rinjani dengan jubah putih dan sendirian. Memangnya ada keperluan apa pak? Saya ingin menjaga anak saya. Anak bapak memangnya di mana? Di Rinjani. Mendengar ucapan sang lelaki parubaya itu tentang sosok anaknya yang tinggal di Rinjani membuat Arun dan kedua temannya merasa janggal. Sebab di Rinjani tidak ada satupun rumah ataupun pemukiman di sepanjang jalur pendakian, sehingga rasanya tidak mungkin jika anak dari lelaki yang berada di hadapan Arun saat ini menetap dan tinggal di jalur pendakian Rinjani. Arun pun mencoba membaca raut wajah sang lelaki tersebut. Nampaknya ada sebuah persoalan yang tidak selesai yang dialami oleh bapak tersebut dan anak perempuan kesayangannya. Bapak baik-baik saja bukan? Baik nak. Kalau begitu, apakah anak bapak tidak baik-baik saja? Ketika mendengar pertanyaan itu, sang lelaki tersebut menangis seketika. Seperti ada bayangan buruk di dalam otaknya. Saat sang lelaki tersebut menangis, Iqbal kemudian berbisik kepada Arun yang dari tadi mengajak sang lelaki berbincang. Aku curiga dia bukan manusia. Kenapa? Dia mengatakan bahwa anaknya singgah di gunung ini. Lalu saat ditanya lebih dalam lagi, dia malah menangis. Rasanya sangat aneh. Mungkin saja masalah di dalam hidup bapak itu memang benar-benar berat, Bal. Kita kan nggak tahu. Kamu harus tetap waspada. Jangan tunjukkan empati kamu yang dalam kepadanya. Iya. Tiba-tiba sosok lelaki tersebut pun berhenti menangis. Setelahnya ia malah mengucapkan hal yang cukup janggal bagi Arun dan kedua temannya. Kalian harus waspada. Arun dan kedua temannya hanya bisa terdiam saat sang lelaki tersebut meminta mereka untuk waspada. Waspada dalam hal apa yang dimaksud oleh sang lelaki? Sedangkan rasanya tidak masuk akal saat tiba-tiba saja sang lelaki meminta mereka untuk waspada. Sementara sebelumnya sang lelaki menangisi anaknya yang katanya singgah di Rinjani. Setelah meminta mereka untuk waspada, sang lelaki berjubah putih itu pun pergi melewati Arun dan kedua temannya yang lain. Ia pergi dengan wajah yang sangat gelisah, bahkan jalannya pun tidak beraturan. Ia juga terus memanggil-manggil nama anak perempuan dan terus-menerus mencari keberadaannya. Arun yang melihat sosok lelaki itu merasa ada suatu hal yang ditutupi oleh sang lelaki yang mungkin saja ada kaitannya dengan sosok Sinta yang ada di dalam mimpinya. Terlebih lagi sosok yang dicari lelaki itu adalah anak perempuannya. Setelahnya ia pun harus berpikir tentang bagaimana mencari tahu keterikatan antara keduanya, dan mungkin saja kejanggalan-kejanggalan yang terus berdatangan juga ada kaitannya dengan mimpi buruk Arun. Arun pun kemudian mengajak kedua temannya untuk melanjutkan perjalanan. Namun mereka masih melihat ke arah perginya sang lelaki. Mungkin saja kedua teman Arun memang penasaran dengan maksud dari sikap ataupun ucapan yang keluar dari mulut lelaki itu, terutama tentang waspada. Tapi dia benar-benar aneh loh. Apa dia bukanlah manusia? Sebab jika dia manusia tentu langkah kakinya tidak akan secepat itu. Daripada kita memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal, lebih baik kita lanjutkan perjalanan saja. Keduanya pun setuju dengan ajakan Arun. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos kedua. Di sisi lain, gerimis yang sebelumnya turun pun sudah mereda, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mereka tetap berdiam diri di pos pertama. Namun karena tanah di jalur pendakian saat ini basah akibat hujan yang turun, mereka pun perlu hati-hati saat melintasi jalur pendakian. Sebab jika mereka lengah maka mereka akan celaka. Bisa jadi mereka akan terjatuh atau mungkin terpleset ke bawah. Untuk melanjutkan ke pos 2 kurang lebih mereka membutuhkan waktu 1 jam perjalanan dengan medan jalan yang menanjak. Di jalur ini sangat dianjurkan untuk berjalan santai karena bisa menghemat tenaga sambil menikmati indahnya padang savana. Selain untuk menghemat tenaga, kondisi licinnya jalur pendakian pun mengharuskan mereka untuk tetap berjalan santai. Sehingga mungkin saja waktu tempuh menuju pos kedua lebih dari 1 jam. Jalannya licin, kita harus hati-hati dan jangan sampai lengah. Siap, Run?
Ketiganya pun berjalan sangat pelan. Saat itu kondisi jalur pendakian sangat sepi sebab tidak ada pendaki lain yang sedang mendaki. Namun mereka juga tidak tahu apakah ketika sampai di puncak akan banyak pendaki atau hanya rombongan mereka saja. Mereka pun menikmati perjalanan dengan begitu syahdunya. Suasana asri dan dingin pun melekat pada pendakian mereka kala itu. Jika sebelumnya tidak turun hujan, tentu suasana pendakian Rinjani ini akan terasa sangat panas, mengingat cuaca di Lombok cukup panas. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja muncul bayangan sosok Sinta di dalam pikiran Arun. Padahal saat itu pikiran Arun sedang tidak kosong. Bayangan itu muncul tepat di hadapan Arun dan bayangan itu berteriak kepada Arun agar bisa segera menuntaskan apa yang perlu dituntaskannya, yang tentunya erat kaitannya dengan sosok Sinta. Tolong aku. Arun pun terdiam tanpa berkedip, sekalipun ia berdiri dan tidak bergerak sama sekali, sudah seperti patung manusia. Tolong aku. Diam. Iqbal dan Rudi yang menyaksikan perubahan sikap Arun pun kaget. Mereka kemudian berusaha untuk menyadarkan Arun, namun Arun tetap terdiam. Arun, sadar. Ucap Iqbal sembari menarik tubuh Arun. Arun masih belum sadarkan diri meskipun sudah ditarik oleh Iqbal. Rudi pun membantu Iqbal untuk menyadarkan Arun, namun Arun tetap terdiam dan seolah-olah membisu di tempat yang tidak semestinya. Arun masih terdiam dengan bayangan Sinta yang tak kunjung hilang. Bahkan jeritan Sinta terus-menerus didengar oleh Arun. Perlahan-lahan sosok Sinta juga menunjukkan wujudnya di hadapan Arun. Namun hal itu hanya mampu dilihat oleh Arun, sementara Iqbal dan Rudi tidak bisa melihat sosok Sinta tersebut. Iqbal dan Rudi terus-menerus mencoba menyadarkan Arun, namun Arun tetap berkutat pada bayangan Sinta yang berada di hadapannya tersebut. Hingga akhirnya Iqbal pun meminta Arun untuk beristighfar tepat di telinga Arun. Setelahnya Arun pun perlahan-lahan mulai sadar dan mengucapkan kalimat istighfar dengan begitu lirihnya. Astagfirullahaladzim. Arun pun menghela nafas panjang dan tatapannya kini sudah mulai kembali. Ia tak langsung bisa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Iqbal dan Rudi, meskipun keduanya terus-menerus meminta Arun untuk bercerita. Kamu kenapa, Arun? Kok sih kamu aneh tadi? Iya bener, aku sampai merinding sendiri ngeliat kamu loh, Run. Bukan apa-apa kok. Yakin, kamu seperti bukan diri kamu sendiri loh, Run. Aku belum bisa menceritakan semuanya. Kenapa? Tunggu dia benar-benar pergi. Dia siapa? Sosok yang aku ceritakan. Ada yang kalian tutupi kah? Tanya Rudi. Iqbal sangat ingin menceritakan semua hal yang diketahuinya kepada Rudi. Namun dikhawatir jiwa penakut Rudi akan keluar dan hal tersebut akan berdampak pada pendakian mereka yang masih sangat panjang. Sepengalaman mereka, jika Rudi sudah merasa takut, maka dia tidak segan-segan untuk mengajak mereka berdua untuk turun dan tidak melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sementara hal-hal yang mereka cari di Rinjani belum kunjung terpenuhi. Meskipun tanda demi tanda adanya titik terang sudah mulai nampak, namun hal tersebut belum sepenuhnya menjawab semua pertanyaan yang ada di benak Arun. Bukan apa-apa, kamu tenang aja. Yakin. Ucap Arun dan Iqbal bersamaan. Karena masih sangat syok, Arun pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu dan menghabiskan satu botol mineral yang dibawanya tanpa adanya jeda. Pendakian ini benar-benar berat bagi Arun dan kedua temannya yang lain. Padahal sependek yang mereka tahu, Gunung Rinjani adalah salah satu gunung terindah. Dan mereka tidak menyangka jika keindahan tersebut nyatanya menyimpan banyak sekali misteri yang tak segan-segan membuat bulu kuduk para pendaki berdiri tanpa permisi. Selang beberapa menit kemudian, masih dengan situasi licin yang sama, namun dengan waktu yang terus berjalan ke depan, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan yang masih sangat panjang. Mereka pun kemudian mulai melanjutkan perjalanan menuju pos kedua yang sebenarnya estimasi waktu yang ditempuh tidak begitu lama. Namun karena jalan yang licin akibat hujan gerimis yang turun di siang hari dan banyaknya gangguan yang berdatangan silih berganti, perjalanan mereka pun benar-benar terhambat. Karena kondisi Arun sudah mulai membaik dibandingkan dengan sebelumnya, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan tanpa adanya jeda. Berselang beberapa menit dari tempat sebelumnya, mereka pun akhirnya sampai di pos 2. Mereka memutuskan untuk tidak beristirahat, melainkan memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3.
Dari pos 2 ke pos 3, medan jalan masih cenderung menanjak dan dibutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Waktu tempuh yang hampir sama dengan perjalanan di pos sebelumnya. Setelah pos 3 tentu masih banyak pos-pos lain yang jauh lebih menantang yang harus mereka lewati sebelum akhirnya sampai di puncak Rinjani. Perasaan Arun mulai tidak enak saat ia melewati tanda yang ada di pos 2. Ia merasa sepanjang perjalanan yang kini ia lewati sangatlah sunyi. Bahkan aroma anyir pun tercium dari segala sudut. Ia sendiri tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Kemampuannya tersebut tidak mampu menerawang keadaan di sekitar kanan dan kirinya. Semakin tinggi langkahnya, semakin menyengat pula bau anyir yang tercium hingga ke batang hidungnya. Ia tak berani bertanya kepada dua temannya. Ia khawatir hanya dirinya saja yang mencium aroma tersebut, tidak dengan kedua temannya tersebut. Dan jika ia memberitahukan apa yang dirasakan olehnya, tentu hal tersebut akan membuat khawatir Rudi ataupun Iqbal. Tanah-tanah yang dilewati oleh Arun seolah-olah seperti tanah bekas pembantaian. Arun mencoba untuk berkomunikasi dengan penghuni tanah yang ia pijak, namun tak kunjung menemui titik terang. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Arun di dalam hatinya. Bersihkan hatimu. Bisik seseorang tepat di telinga Arun hingga membuatnya terkaget-kaget. Arun pun hanya mampu mengucapkan istighfar di dalam hatinya. Ia berusaha sebaik mungkin untuk menutupi kekhawatirannya dari Iqbal ataupun Rudi. Saat itu Arun berjalan di posisi paling tengah. Ia pun kemudian berinisiatif untuk bertukar posisi dengan Iqbal yang saat itu berada di posisi paling akhir. Bah, tukar posisi? Loh, kenapa? Gak apa-apa, aku hanya ingin di belakang. Nanti kalau terjadi hal buruk lagi gimana? Aman, aku bisa mengatasinya. Ya sudah. Iqbal dan Arun pun kemudian bertukar posisi. Tujuan Arun ingin bertukar posisi dengan Iqbal yaitu agar ia bisa lebih mudah memperoleh petunjuk dari penghuni Rinjani, entah melalui bisikan ataupun melalui hal lain. Selain itu juga ia ingin kedua temannya tidak mengetahui apa yang saat ini menjadi keresahannya tersebut. Bersihkan hatimu. Ucap bisikan itu lagi tepat di samping telinga Arun. Arun pun kemudian berpikir keras untuk memaknai maksud dari kalimat yang diucapkan oleh orang tak kasat mata tersebut. Arun pun berpikir tentang tujuan utamanya datang, apakah ada yang keliru dengan tujuannya tersebut, sehingga ia terus mengalami kekacauan dan tak kunjung menemukan titik terang. Sedangkan ia sudah sejauh ini melakukan pendakian, bahkan kini sedang perjalanan menuju pos 3. Bersihkan hatimu, luruskan niatmu. Bisikan itu lagi dan lagi mengalun tepat di gendang telinga Arun. Ia terus berpikir dan berpikir sangat keras. Ia kemudian mencoba bertanya kepada Iqbal dan Rudi tentang kalimat yang dibisikkan sosok tak berwujud tersebut. Arun berharap kedua temannya tersebut tahu apa maksud tersirat dari kalimat itu. Bal, Rud, kalian tahu makna dari bersihkan hati? Tentu tahu. Ucap Rudi. Gampang itu mah. Sambung Iqbal. Memang apa maknanya? Iqbal dan Rudi pun terdiam sembari berpikir keras tentang maksud tersirat dari kalimat yang ditanyakan oleh Arun. Mereka sebetulnya paham dengan makna kalimat tersurat tersebut, namun mereka perlu menyusun kalimat-kalimat yang dianggapnya mudah untuk bisa dijelaskan pada Arun. Maksud kalimat itu, kamu harus bisa berpikir baik dan bersikap bijak, tidak boleh memiliki rasa dendam ataupun hal tercela lainnya. Ya, selain dari ucapan Iqbal itu, tujuan hidupmu juga harus bersih, teratur, dan tanpa dikotori tujuan buruk yang bisa merugikan orang lain. Sepertinya sulit ya untuk menerapkannya. Sebetulnya jika kita bersungguh-sungguh, tentu tidak ada hal yang sulit. Memangnya, kenapa Run? Bukan apa-apa kok. Hanya saja aku sempat dengar kalimat itu dan sampai detik ini masih terngiang-ngiang di kepalaku. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Memiliki hati yang bersih tentu butuh proses yang tidak sebentar. Saat Iqbal mengatakan hal demikian, tiba-tiba saja bisikan kalimat yang sama mengalun kembali di telinga Arun. Kini dibarengi dengan bau anyir yang semakin menyengat hingga hal tersebut membuat Arun menjadi batuk dan sesak nafas. Arun berusaha menutupi rasa sesak di dadanya tersebut, namun tak berhasil. Iqbal dan Rudi segera sadar jika ada hal janggal yang menimpa Arun. Run, kenapa? Kok pucat wajahmu? Nafasmu juga tidak beraturan. Kita berhenti dulu, ini kamu minum dulu Run. Ucap Rudi sembari memberikan sebotol air mineral kepada Arun.
Arun pun bergegas untuk meminumnya. Ia kemudian menutupi hidungnya dengan masker yang dibawanya. Hal tersebut dilakukan agar bau anyir yang diciumnya segera hilang ataupun mereda. Bau anyir itu hanya dicium oleh Arun saja, tidak dengan kedua temannya. Awalnya ia tidak ingin memberitahukan hal ini kepada Iqbal dan Rudi. Namun karena ia semakin tidak tahan dengan bau yang tak kunjung hilang, Arun pun kemudian memberitahukannya kepada Iqbal dan Rudi. Iqbal dan Rudi pun merasa bingung dengan hal tersebut. Keduanya saling berbincang untuk mencari solusi terbaik. Ini gimana, Rud? Sepertinya terjadi hal yang tidak beres lagi dengan Arun. Aku tidak bisa berpikir jernih, Bal. Apa lebih baik kita sudahi pendakian ini saja? Jika kondisinya semakin tidak bersahabat, lebih baik kita turun. Tiba-tiba saja Arun memotong pembicaraan antara Rudi dan juga Iqbal dengan ucapan yang terkesan membentak. Jangan! Iqbal dan Rudi pun hanya bisa terdiam dengan ucapan Arun yang begitu tegas. Keduanya merasa bingung dengan sikap Arun yang berubah-ubah. Keduanya hanya bisa menggelengkan kepala, tanda mereka mulai tidak bisa memahami keadaan yang benar-benar tidak bersahabat. Setelah itu Arun pun kemudian berjalan cepat melewati Rudi dan juga Iqbal yang saat itu posisinya di depan Arun. Arun melangkah tanpa mengucapkan kalimat apapun. Tatapannya tajam ke satu titik tanpa memperdulikan kanan ataupun kirinya. Ia berjalan dan diikuti kedua temannya dari arah belakang. Run, kok jalanmu cepat banget? Tanya Iqbal. Arun hanya terdiam tanpa mengindahkan pertanyaan yang terlontar dari mulut Iqbal. Arun memilih untuk terus berjalan hingga di sebuah persimpangan ia mengambil langkah yang keliru. Jalan yang ia pilih penuh dengan pepohonan rindang, bahkan jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalan tumbuh berbagai macam lumut. Tanda jalan tersebut tidak pernah dilewati oleh manusia. Run, sepertinya kita salah jalan. Bukannya memilih untuk berhenti, Arun malah terus melanjutkan perjalanan menembus jalan setapak berlumut tersebut. Hal tersebut pun membuat Iqbal dan Rudi merasa sangat khawatir. Mereka pun kemudian mengikuti Arun dan terus-menerus berbicara dengan Arun agar ia bisa sadar dan kembali ke jalur sebelumnya yang tentunya tidak berbahaya. Arun memiliki kelebihan bisa berkomunikasi dengan makhluk lain, akan tetapi terkadang ia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Hal tersebutlah yang membuat kelebihan Arun terkadang membahayakan dirinya. Salah satu contohnya seperti yang saat ini Arun alami. Arun, kita harus kembali. Ucap Iqbal terus-menerus, namun sepertinya ucapan yang diucapkan oleh Rudi ataupun Iqbal tidak ada satupun yang digubris oleh Arun. Arun pun terus berjalan tanpa henti, bahkan dengan tatapan kosongnya. Iqbal tahu betul jika di dalam dirinya Arun mencoba untuk melawan, namun makhluk yang terlanjur merasuki tubuh Arun terlalu kuat hingga Arun sendiri tak mampu untuk mengendalikannya. Saat ini hanya mereka bertiga di jalur tanpa arah tersebut. Saat itu kondisinya sudah hampir menjelang maghrib. Jika malam tiba tentu gelap tidak mampu mereka elakkan lagi. Hal tersebut tentu akan menyulitkan perjalanan mereka bertiga. Sementara Arun tidak mau menghentikan langkah kakinya. Kita harus mengejar Arun, kita harus lari. Tapi kondisinya tidak memungkinkan, Bal. Banyak sekali ilalang tajam yang tumbuh di sekitar perjalanan kita ini. Apa itu aman? Kita harus mencobanya dulu sebelum Arun terlalu jauh melangkah. Ya sudah, kamu mulai dulu, aku akan ikut di belakangmu. Pokoknya kamu harus terus di belakangku ya. Kita harus sesegera mungkin menghentikan Arun. Iya, Bal. Iqbal pun kemudian berlari menerobos ilalang-ilalang tajam untuk menyusul Arun dan disusul oleh Rudi yang berada tepat di belakang Iqbal. Meskipun banyak goresan ilalang yang hampir di tubuh mereka, namun mereka berusaha untuk tidak memperdulikannya. Bal, berhenti dulu, Bal. Lecet semua ini badanku. Kita harus bergegas, Rud, sebelum Arun terlalu jauh. Kenapa kita tidak balik aja? Biarkan Arun sendiri, nanti dia juga bakal pulang. Iqbal kaget saat Rudi mengatakan hal tersebut. Rasanya sangat aneh jika mereka melakukan pendakian bertiga dan hanya turun berdua saja. Tentu di dalam sebuah pendakian keegoisan harus lekas dihilangkan. Sebab keselamatan menjadi poin yang harus selalu diutamakan. Jangan ngomong gitu, Rud. Kita naik bareng-bareng, pulang juga harus bareng-bareng. Tapi kalau kita terus ikutin jalan Arun, kita bisa celaka. Siapa yang bisa jamin keselamatan kita? Tapi kita juga gak boleh egois, Rud. Kalau Arun kita tinggal sendirian, apa dia akan kembali dengan selamat? Tapi aku gak mau mati konyol di Rijani, Bal. Tidak akan ada yang mati konyol di sini.
Siapa yang akan jamin, Bal? Aku yang akan menjamin. Ucap Iqbal dengan nada yang sedikit keras. Setelahnya Rudi pun hanya bisa terdiam saat Iqbal memberikan ketegasan kepadanya agar tidak bersikap gegabah dan egois. Karena hal tersebut, Rudi pun kemudian mengikuti ucapan Iqbal untuk melanjutkan perjalanan mengejar Arun. Sembari tetap berusaha mengejar Arun, mereka berdua pun mencoba berserah diri kepada Tuhan agar mereka bisa diberikan kemudahan dalam mengejar Arun. Mereka sangat ingin menyelamatkan Arun dengan membawanya kembali ke jalan pendakian sebelumnya. Bahkan untuk menghindari kata tersesat, Iqbal pun sudah meninggalkan jejak di tiap ranting pohon yang dilewatinya dengan menggantungkan tali pita yang kebetulan ia bawa dari rumah. Ibarat tidak ada hasil yang mengkhianati proses, Iqbal dan Rudi pun berhasil mengejar Arun dan meminta Arun untuk berhenti. Mereka berdua langsung meraih kedua tangan Arun agar ia tak lari. Iqbal kemudian berusaha berbicara pelan-pelan dengan Arun. Run, sadar Run, sadar. Arun hanya membalas ucapan Iqbal dengan senyuman kecil dan tatapan yang masih kosong. Ia seakan-akan tidak memahami apa yang diucapkan oleh Iqbal. Arun pun berusaha memberontak dari genggaman tangan Iqbal dan juga Rudi. Namun Iqbal dan Rudi terus berusaha sekuat mungkin untuk tetap memegang tangan Arun agar ia tidak lagi pergi dari mereka. Tiba-tiba saja Arun menangis dengan wajah yang benar-benar sayu. Ia kemudian memandang ke arah Iqbal dan juga Rudi. Tolong aku. Kamu siapa? Sinta. Kenapa kamu ada di tubuh teman kami? Karena hanya dia yang bisa menolongku. Ucap Arwasinta yang merasuk ke dalam tubuh Arun. Iqbal pun teringat cerita Arun sebelum berangkat ke Rinjani, yaitu tentang mimpi buruknya dihantui sosok perempuan yang meninggal dengan tidak wajar. Apa kamu masih ada dendam sehingga kamu belum bisa pergi dengan tenang? Mereka biadab. Kesucianku mereka ambil hingga nyawaku pun dengan teganya mereka habisi. Awalnya mereka menjadikanku teman. Mereka sangat baik dan begitu perhatian. Dan saat aku lengah, mereka kemudian mendatangiku satu persatu dan mulai mencabuli hingga memperkosaku. Mereka melakukannya dengan tawa di atasnya. Mereka merasa bahwa hal yang diperbuatnya bukanlah dosa. Saat aku mencoba melawan mereka semua, tubuhku dibanting hingga mengenai batang pohon besar di pendakian. Bahkan sesaat setelahnya mereka terus menganiaya saya. Saat saya terus menyebut mereka biadab hingga akhirnya salah satu di antara mereka menusukkan pisau dapur tepat di jantung saya. Setelah itu, mereka membuang jasad saya ke tepi jurang. Mengapa mereka begitu keji terhadapmu? Saat mendengar pertanyaan itu, Arwasinta pun menangis hingga ia tak mampu membendung air matanya lagi. Bahkan setelahnya tubuhnya pun ambruk ke tanah. Tangannya gemetaran dan wajahnya mulai pucat pasi. Tubuh Arun yang saat itu masih dirasuki oleh Arwasinta pun ambruk ke tanah bersamaan dengan tangisan yang tak mampu lagi dibendungnya. Saat itu juga Iqbal dan Rudi refleks mendudukan tubuh mereka tepat di hadapan Arwasinta untuk menguatkan Arwasinta agar ia mau menceritakan semuanya. Menangislah Sinta, jika itu memang bisa membuatmu sedikit lega. Mereka tidak mampu menahan syahwatnya hingga mereka tega merebut kesucianku tanpa adanya rasa iba sedikit pun. Lalu, apa yang harus kami lakukan untuk membuatmu tenang, Sinta? Balas dendam. Aku ingin kalian membalas dendam kepada mereka. Balas dendam bukanlah tindakan yang baik, Sinta. Aku yakin mereka semua sudah mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Aku juga yakin jika mereka sudah masuk bui karena perbuatan keji yang mereka lakukan. Tapi aku ingin mereka mengucapkan kata maaf kepada aku. Kami bertiga akan membuat mereka menundukkan kepala memohon maaf kepadamu, Sinta. Meskipun rasanya hal tersebut sudah terlambat. Sesaat setelah mengatakan hal tersebut, tubuh Arun pun benar-benar ambruk dan ia tak sadarkan diri. Ia jatuh pingsan dan sepertinya arwah Sinta tidak lagi bersemayam di diri Arun. Iqbal dan Rudi pun mencoba menyadarkan Arun sebisa mereka. Rudi dan Iqbal terus menggoyang-goyangkan tubuh Arun agar ia bisa lekas sadar. Iqbal dan Rudi bahkan menempelkan balutan minyak kayu putih tepat di bagian bawah hidung Arun agar ia lekas terbangun dari pingsannya tersebut. Sudah beberapa menit mereka mencoba menyadarkan Arun, namun Arun tak kunjung sadarkan diri.
Hal tersebut pun hampir membuat Iqbal dan Rudi merasa frustasi sebab mereka tidak tahu lagi dengan cara apa mereka bisa menyadarkan Arun. Karena bingung, mereka pun akhirnya memilih untuk menunggu Arun sadar dengan sendirinya. Iqbal dan Rudi pun merasa sangat lelah. Sebab sebelumnya mereka harus berlari-lari untuk mengejar Arun, bahkan harus melewati ilalang yang sangat tajam hingga hal tersebut membuat keduanya lecet. Selang beberapa waktu kemudian akhirnya Arun pun sadarkan diri. Iqbal dan Rudi pun bergegas untuk membantu Arun dan memberikannya air mineral agar ia bisa jauh lebih tenang. Banyak hal yang ingin Rudi dan Iqbal tanyakan kepada Arun, namun mereka menunggu waktu yang tepat agar Arun bisa tenang terlebih dahulu. Nih, minum dulu Run, supaya kamu lebih tenang. Arun pun menggapai mineral yang diberikan oleh Iqbal dan bergegas untuk meminumnya dengan hati-hati. Saat itu tubuh Arun masih terbilang lemas, bahkan matanya pun sangat sayu. Rasanya Iqbal dan Rudi tidak tega melihat Arun dengan kondisi seperti itu. Kita di mana? Kita di Rinjani Run, tapi sekarang kita sedang ada di jalur yang salah. Karena tadi ada sedikit masalah. Apa kita masih bisa pulang? Tentu, kita akan segera pulang. Arun masih belum bisa menceritakan semua kejadian yang dialaminya tersebut. Nampaknya Arun masih belum sadar seutuhnya. Wajar saja, sebab sedari tadi tubuhnya dikuasai oleh makhluk lain, yaitu arwah Sinta yang masih belum bisa tenang karena banyak persoalan yang belum sempat dituntaskannya sebelum ia tiada. Saat menunggu Arun benar-benar pulih, Iqbal dan Rudi tiba-tiba saja dikagetkan oleh suara kendang yang mengalun begitu keras. Bahkan banyak sekali perbincangan yang terdengar oleh mereka. Tak jauh dari tempat mereka beristirahat saat ini, rasanya ada sebuah perkampungan yang sedang ada acara. Hal tersebut terdengar dari alunan gamelan yang terus mengalun. Iqbal pun kemudian beranjak dari tempat istirahatnya tersebut karena rasa penasaran yang menyelimuti dirinya. Ia kemudian mencari sumber suara dan sumber keramaian itu. Ia berjalan tak jauh dari tempatnya berpijak saat ini. Dari kejauhan ia melihat adanya pemukiman yang sangat ramai. Rumah-rumah di pemukiman tersebut hampir 100% terbuat dari anyaman bambu. Semua warga di sana beraktivitas tanpa adanya ekspresi di wajahnya. Bahkan yang mereka kenakan pun jauh dari kata modern. Suara gamelan yang terdengar pun berasal dari desa tersebut. Tepatnya di sebuah pendopo yang nampaknya mencurigakan. Apa mungkin di atas Gunung Rinjani ada sebuah pemukiman? Rasanya sangat mustahil, ucap Iqbal di dalam hatinya. Karena takut, ia pun kemudian bergegas untuk kembali menghampiri Rudi dan juga Arun. Iqbal pun kemudian menceritakan apa yang dilihat olehnya. Ada yang janggal, Rud. Apa yang janggal? Tadi aku melihat sebuah desa yang nampak sangat aneh. Mana mungkin di atas gunung ini ada pemukiman? Tapi aku melihatnya secara langsung dengan mata kepalaku sendiri. Apa mungkin mereka bukan manusia? Mungkin saja, sebab yang aku lihat wajah mereka benar-benar pucat pasi. Bahkan saat beraktivitas mereka tidak mengeluarkan ekspresi apapun. Fix mereka bukan manusia. Kalau gitu kita harus segera pergi dari sini sebelum mereka sadar. Lalu Arun, dia sudah sadar. Kita bisa ajak Arun berbincang sedikit untuk meningkatkan semangat di hidupnya tersebut. Iqbal dan Rudi pun kemudian menyusun strategi agar mereka bisa keluar dari jalur yang tidak benar tersebut. Mereka pun akan memilih untuk mengikuti tanda jalan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Iqbal. Hal tersebut dilakukan agar mereka tidak tersesat di tengah jalan. Aku mau bicara. Kenapa, Run? Kita sudah tidak lagi punya banyak waktu. Ini tentang aku dan semua kejanggalan yang menimpa aku, Bal. Saat Arun mengatakan hal tersebut, suara gamelan terus mengalun semakin kencang. Hal tersebut tentu membuat Iqbal dan Rudi tidak lagi bisa berpikir secara jernih. Saat ini hal-hal yang mereka utamakan adalah keselamatan bersama. Iqbal pun kemudian mengajak Arun untuk segera bergegas perihal sesuatu yang ingin diceritakannya. Akan Iqbal tanyakan setelah mereka berhasil keluar dari jeratan tempat itu. Kita harus segera pergi. Tapi aku belum cerita. Setelah kita menemukan jalan yang benar, aku berjanji akan mendengarkan semua ceritamu, Run. Kita harus segera keluar dari sini, ucap Rudi. Mereka bertiga pun bergegas untuk keluar dari tempat tersebut. Bahkan mereka tidak lagi memperdulikan rasa sakit yang mereka rasakan.
Mereka kemudian mengikuti arah pita yang tertempel di setiap dahan pohon yang sebelumnya sudah ditandai oleh Iqbal. Karena kondisi Arun belum fit secara sempurna, mereka pun tidak bisa berjalan dalam kondisi cepat, sehingga Iqbal dan Rudi mencoba membantu Arun dengan membapahnya menerobos jalur pendakian yang salah tersebut. Di sepanjang perjalanan air mata Arun pun menetes tanpa sadar. Iqbal dan Rudi berpikir bahwa hal tersebut terjadi karena saat dirasuki oleh arwah Sinta, Arun terus menangis tanpa henti. Mungkin hal tersebutlah yang membuat Arun terus menangis meskipun arwah Sinta sudah tak lagi berada di dalam tubuhnya. Karena Arun terus menangis sepanjang perjalanan, tubuhnya pun menjadi sangat lemah, hingga hal tersebut sedikit menyulitkan perjalanan mereka menuju titik awal jalur pendakian. Rudi dan Iqbal pun memutuskan untuk beristirahat lebih dulu untuk sekedar menenangkan Arun agar ia lekas berhenti dari tangisnya tersebut. Mereka pun kemudian mencari tempat yang cukup landai dengan beberapa pohon besar yang bertengger di sana. Sejatinya manusia memanglah kuat, namun perihal hati ia terkadang tidak mampu menampung kesedihan yang membuatnya larut berkepanjangan. Run, kamu kenapa? Sinta. Kamu Sinta. Aku teringat Sinta. Dia sudah tenang di sana. Dia sudah pergi, Run. Kamu jangan terlalu larut dalam kesedihannya. Tapi kisah hidup Sinta sangatlah memilukan, Bang. Aku sedikit ada rasa dendam kepada semua pelaku yang sudah melecehkan dan menghilangkan nyawanya dengan sengaja. Tidak baik memendam rasa dendam, Run. Kita ikuti saja permintaan arwah Sinta. Buat para pelaku menunduk memohon maaf kepadanya. Dan kita juga harus doakan ketenangannya di surga. Andai saat itu ada orang datang ketika mendengar ia menjerit kesakitan, tentu dia masih bisa hidup, Bang. Tidak ada yang tahu takdir manusia, Run. Kita cukup tuntaskan keinginannya dan itu sudah lebih dari cukup. Kamu harus bisa move on dari pelik yang dirasakan oleh Sinta. Meskipun aku tahu itu sangat sulit, namun Sinta juga membutuhkan ketenangan, Run. Mungkin alasan ia terus datang kepadamu karena ia ingin menuntaskan takdirnya yang belum usai, Run. Tentu ia akan sangat-sangat berterima kasih kepadamu. Arun pun hanya terdiam merenungi semua perkataan dari Iqbal dan juga Rudi. Di satu sisi, rasa kasihan terhadap Sinta sangatlah besar, namun di sisi lain, ia juga lega karena secara tidak langsung ia bisa menjadi tempat cerita arwah Sinta dan bisa menuntaskan keinginan arwah Sinta yang belum selesai. Arun pun kemudian menarik nafas panjangnya dan ia pun berusaha untuk bangkit dari rasa pelik yang baru saja dirasakan olehnya. Jika ia tidak bangkit, tentu ia tidak akan mampu menuntaskan keinginan terakhir yang disampaikan oleh arwah Sinta. Kini Arun pun jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ia sudah berhasil menghapus air matanya dan ia pun berhasil berdamai dengan semua hal yang baru saja dilaluinya. Sebetulnya Arun bisa saja melawan saat arwah Sinta mencoba merasuk ke dalam tubuhnya, namun tubuh Arun menolak untuk melawannya. Ia malah bersukarela untuk menjadi media bercerita arwah Sinta. Dan Arun tidak menyesali keputusannya tersebut. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, mereka lebih dulu mengisi energi mereka dengan sepotong roti yang mereka bawa. Setelahnya mereka pun mulai melanjutkan perjalanan kembali mengikuti tanda pita yang sebelumnya sudah ditinggalkan oleh Iqbal. Tak butuh waktu lama untuk bisa sampai di jalur pendakian utama. Saat keluar dari jalur yang membuat mereka tersesat, mereka berjumpa dengan beberapa pendaki lain. Para pendaki lain pun merasa kaget karena Arun, Iqbal, dan Rudi keluar dari jalan yang tidak semestinya. Tanpa basa-basi panjang lebar, mereka pun tetap melanjutkan perjalanan dan para pendaki lainnya pun terus berjalan naik meninggalkan Arun dan yang lainnya. Kini tujuan pertama mereka adalah pos kedua Gunung Rinjani. Mereka pun berjalan pelan agar mereka bisa selamat mengingat saat ini hari sudah mulai gelap. Puncak bukanlah tujuan utama, sebab pulang dengan selamat tentu tetap harus menjadi prioritas utama. Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat pendakian seolah-olah menjadi pertanda bahwa untuk menemukan jawaban atas sebuah pertanyaan tidaklah mudah. Dan setelah semua tujuan berhasil didapatkan, maka tidak akan ada lagi alasan untuk melanjutkan. Pulang adalah pilihan terbaik. Perjalanan mereka menuju pos 2 pun berjalan sangat lancar. Tidak ada hal buruk yang datang saat mereka melakukan perjalanan. Sepertinya semesta benar-benar mendukung mereka untuk pulang. Tanpa henti mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 1 dan base camp awal pendakian Rinjani.
Tidak ada sedikit pun penyesalan di dalam diri mereka karena tidak berhasil sampai di puncak Rinjani. Dan karena keegoisan mampu mereka redam, perpecahan pun mampu dielakkan. Tidak terbayangkan jika saat itu Rudy menyerah dengan keadaan dan tetap mempertahankan keegoisannya. Mungkin saja mereka tidak akan kembali dengan jumlah personil yang utuh. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka pun akhirnya sampai di base camp pendakian awal. Kembalinya mereka mengundang beberapa pertanyaan dari para petugas jaga sebab baru siang tadi mereka semua melakukan pendakian. Namun saat malam hari mereka sudah kembali lagi ke base camp. Loh, kalian naik cepet banget, ucap salah satu petugas jaga. Iya pak, ada hal yang harus kami tuntaskan dan tadi kami belum sampai puncak Rinjani. Sayang banget, padahal berada di puncak Rinjani adalah sebuah kenikmatan yang tidak tertandingi loh. Kami juga sudah cukup puas dengan hasil pendakian kami pak. Setelahnya mereka pun kemudian menanyakan beberapa hal tentang tragedi kematian Sinta kepada para petugas sembari mereka juga beristirahat di base camp. Salah satu dari petugas tersebut ada yang tahu betul tentang tragedi tersebut. Ia pun memberitahukan kepada Arun dan yang lainnya tentang kejadian tersebut dan tentunya lokasi para tersangka saat ini. Ternyata para tersangka tersebut sudah ditahan di Lombok. Mereka bahkan tidak bisa kembali ke daerah asal mereka sebelum Arun dan yang lainnya kembali ke tempat asalnya. Mereka lebih dulu menyempatkan diri untuk datang berkunjung kepada para tersangka untuk menyampaikan pesan yang diminta oleh arwah Sinta. Tanpa adanya rasa lelah, mereka pun bergegas ke tempat tahanan. Mereka kemudian bertemu kepada semua tersangka. Awalnya para tersangka enggan untuk percaya dengan ucapan Arun dan kedua temannya. Namun setelah Arun menceritakan detail kisah arwah Sinta, mereka pun kemudian percaya dengan ucapan Arun, Iqbal dan juga Rudy. Mereka pun kemudian membujuk para tersangka untuk melakukan keinginan terakhir arwah Sinta. Karena mereka merasa sangat bersalah, mereka pun kemudian mengikuti ucapan Arun dan bergegas untuk melakukannya. Dari kejauhan, yaitu membungkuk sembari memohon ampunan kepada Sinta. Semuanya pun usai. Arun berharap setelah semua yang dilakukannya, mimpi buruknya tentang sosok Sinta tidak lagi datang menghampirinya. Setelah semua selesai, Arun dan Iqbal pun bergegas untuk kembali ke daerah asalnya dengan diantarkan oleh Rudy menuju bandara. Kisah pelik Sinta memberikan banyak pembelajaran berharga, terutama bagi Arun dan juga Iqbal. Arun berharap Sinta dapat tersenyum lega di atas sana dan jeritan Rinjani tidak ada lagi. Arun pun berharap tidak ada kisah pelik lainnya yang menimpa pendaki wanita di luar sana. Sekian, dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.